Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo adik-adik kelas 12 SMA. Dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai listrik dinamis pada bagian 2 ya, yaitu mengenai rangkaian tertutup DC dan jembatan Wheatstone ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pada bagian pertama ini kita membahas mengenai rangkaian tertutup arus arah ya, atau rangkaian tertutup DC. Nah, pertama-tama kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan GGL ya. Kemudian harus paham mengenai tegangan jepit baterai ya. Oke, GGL atau gaya gerak listrik atau electromotor force adalah beda potensial antara terminal sumber tegangan ya, ketika tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian ya. Nah, misalnya seperti baterai tertulis 1,5 volt, itu artinya dia punya GGL, sudah punya beda potensial meskipun belum terhubung ke dalam kutub-kutub rangkaian ya, begitu. Itu namanya GGL ketika arus belum mengalir. Nah, ketika arus mengalir maka namanya tegangan jepit baterai gitu ya. Beda potensial antara terminal sumber tegangan ketika sumber tegangan mengeluarkan arus. Nah, jadi begitu ya. Kalau belum dialirkan arusnya itu namanya GGL. Tapi kalau sudah mengalir itu namanya tegangan jepit baterai. Nah, sekarang dalam baterai atau dalam sumber tegangan juga ya, ada yang disebut dengan hambatan dalam. Apa itu hambatan dalam? Itu adalah hambatan yang disebabkan oleh karakteristik partikel-partikel penyusun bahan baterai ya, yang menyebabkan ketika baterai mengeluarkan arusnya, bahan ini ikut menyerap energi gitu. Nah, dari peristiwa turut menyerap energi ini menyebabkan energi yang dikandung oleh baterai itu kan menjadi berkurang gitu, atau beda potensialnya menjadi menurun. Nah, inilah yang disebut dengan hambatan dalam baterai ya. Nah, ini tentu sangat merugikan kepada baterai. Kalau semakin besar hambatan dalamnya, maka akan merugikan, membuat baterainya cepat habis kan, seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana GGL, tegangan jepit dan hambatan baterai ini kita masukkan ya, kita terapkan dalam sebuah rangkaian tertutup arus searah ya. Oke, kita lihat. Misalnya di sini kita memiliki 3 buah resistor atau 3 buah hambatan yang disusun secara kombinasi. R1 itu di luar ya, lalu R2 R3 dipasang secara paralel. Kemudian ya tentunya R2 R3 ini kalau setelah dijumlah secara paralel maka ini terpasang seri dengan R1. Kemudian terhubung dengan sebuah sumber tegangan ya, di mana di dalam sumber tegangan ini ada hambatan dalam R ya, begitu. Nah, di sini kita bisa menghitung I total. I total adalah arus yang pertama kali keluar dari kutub positif, keluar ya, kemudian dia masuk ke cabang, terbagi 2 ya. Terbagi 2 bukan artinya sama besar, tetapi terbagi 2 bagian. Bisa sama besar, bisa tidak, tergantung besarnya hambatan pada tiap cabang. Kemudian masuk lagi ke sini, lalu keluar ya, dan masuk pada R1. Nah, R1 terpasang di luar. Ini berarti arus total yang masuk ini akan sama dengan arus yang masuk pada R1. Jadi I1 ini akan sama dengan I total. Sedangkan ketika masuk cabang ini berbeda. Ini I2 itu arus pada cabang R2 atau cabang pertama, kemudian I3 arus pada cabang yang bawahnya ya, gitu. Nah, kalau kita ingin menghitung I total, arus total, maka gunakan hukum Ohm ya. Maka tinggal dibagi saja tegangan total bagi R total. Nah, pertama kali kita hitung R totalnya dulu. Bagaimana? Kalian sudah tahu ya. Pertama hitung dulu R paralel. Ini R2 kali R3 dibagi R2 tambah R3 ya. Kemudian setelah selesai maka diserikan dengan ini. Nah, sudah ketemu R total, maka I total dibagi R total akan menghasilkan I total. Ingat, I total sama dengan I1 untuk gambar ini ya, begitu. Nah, tentunya ini juga akan sama dengan arus yang masuk pada paralel keseluruhan ya. Nah, sekarang bagaimana tegangannya? Nah, tegangan dalam rangkaian seri ini kan dijumlahkan. Jadi V1 itu ditambah dengan P paralel ya, ini sama dengan P total ya, begitu. Nah, Pi paralel ini kalau dibongkar lagi itu adalah Pi paralel sama dengan Pi3 sama dengan Pi2 gitu ya. Pi paralel ini akan sama dengan Pi3 sama dengan Pi2 ya. Nah, ini kita perbaiki sedikit. Jadi ini maksudnya adalah Pi paralel ya. Pi paralel ini sama dengan Pi2 sama dengan Pi3 ya, gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin mengetahui arus pada tiap cabang? Nah, ini gampang sekali. Ingat,
tegangan pada tiap cabang ini besarnya sama, ya kan? Besarnya sama. Berarti kita pakai kesetaraan itu saja. Berarti P2 itu sama dengan V3, ya kan? P2 sama dengan V3. Nah, maka I2R2 sama dengan I3R3. Berarti I2 per I3 itu sama dengan R3 per I2. Perhatikan perbandingannya. Perbandingan arus ini terbalik dengan perbandingan hambatannya. Artinya semakin besar hambatan yang terpasang pada cabang, semakin kecil arus yang masuk, ya. Dan sebaliknya begitu. Kalau semakin kecil arus hambatannya, maka semakin besar arus yang masuk. Ini cara pertama. Bisa saja cara kedua dengan cara setelah kalian mengetahui Pi paralel, gitu ya, mengetahui paralel, maka I2 itu adalah Pi paralel dibagi R2. Bisa begitu, karena Pi paralel kan sama dengan Pi2, gitu. Jadi I2 itu adalah Pi paralel bagi R2. Lalu I3 juga sama, Pi paralel dibagi R3. Boleh seperti itu, boleh seperti ini pakai perbandingan, ya. Oke, ini adalah untuk rangkaian tentunya, ya. Sekarang bagian kedua, jembatan Whitson. Apa itu jembatan Whitson? Itu suatu rangkaian atau suatu alat, ya, yang disusun sedemikian rupa untuk menentukan nilai suatu resistor yang belum tahu nilainya, yang belum diketahui nilainya. Tentunya ini kalau diukur, kalau tidak ada alat ukurnya. Kalau ada alat ukurnya atau ada ohmmeter, langsung aja pasang, capek-capek, ya, begitu. Jadi ini adalah satu desain alat, ya, desain rangkaian untuk mengetahui nilai suatu penghantar lah. Oke, nah desainnya seperti ini, ya. Nah, apabila perkalian menyilang, bukan perkalian silang, perkalian menyilang antara R1 kali R3 itu sama dengan R2 dikali R4, maka arus pada R5 0, maka arus pada cabang tengah ini 0, ya. Kalau R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka arus ke tengah ini 0. Nah, gitu ya. Berarti kalau arus ke tengah ini 0, berarti resistor kelima ini dianggap tidak ada begitu, karena tidak ada arus berarti tidak terdeteksi oleh alat, gitu ya. Nah, maka di ini dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada, maka kira-kira seperti ini formasinya. Berarti R1 dan R4 seri, R2 dengan R3 seri juga, gitu. Nah, dengan demikian kita bisa jumlahkan. Berarti R totalnya adalah seri yang satu, yang atas dikalikan seri yang bawah, ya, dibagi penjumlahan keduanya. Ini adalah rangkaian paralel, seri atas seri bawah. Sedangkan untuk seri yang atas itu bisa kita jumlahkan R1 tambah R4, sedangkan seri bawah R2 tambah R3, ya, gitu. Ini kalau terpenuhi sifat R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Nah, bagaimana kalau tidak terpenuhi, gitu? Kalau tidak terpenuhi, maka kalian gunakan suatu pendekatan yang namanya transformasi delta ke Y. Transformasi dari delta ke Y. Nah, mana ini maksud delta? Nah, ini R1, R5, R2 ini sebuah segitiga. Ini namanya delta, ya, delta. Nah, delta ini R1, R2, R5 ini kita transformasi, kita rubah menjadi rangkaian Y. Nah, ini namanya Y, ya, menjadi rangkaian Y. Ini coba saya kasih garis nih, dari ke sini ke sini. Nah, ini adalah Y, gitu ya. Nah, di sini R1, R3 ini diganti oleh suatu hambatan, yaitu RA, RB, dan RC, gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat begitu. Bagaimana RA itu diperoleh, lihat. RA ini diapit oleh R1 dan R2, ya. Nah, RA ini diapit oleh R1 dan R2. Maka RA ini didapatkan dengan cara R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2 tambah R5 dibagi yang segitiga tadi, penjumlahan segitiga tadi, ya. Begitu pula RB. RB itu di sini diapit oleh 1 dan 5. Berarti RB R1 kali R5 dibagi jumlah tadi yang 3. RC ini diapit oleh 2 dan 5. Berarti R2 R5. Nah, gitu ya. Ini ingat-ingat, kalian boleh menghafalkannya. Nah, jika dengan demikian, maka R1, R2, R5-nya kita buang. Nah, kita buang, tersisa jaringan atau rangkaian yang Y ini, ya. Maka di sini ada RA, ini RA, di sini ada RB, di sini ada RC, ya, gitu. Nah, kalau sudah begini kan gampang menghitungnya. Berarti RB R3 ini seri, ya, kemudian RC R4 ini seri, ya. Lalu setelah diparalelkan maka diserikan dengan RA. Nah, gitu ya. Maka dapatlah R total.
Jadi begitu ya jembatan Newton. Baik adik-adik, supaya lebih paham dan ingat, simak sampai tuntas ya supaya pemahaman kalian sempurna. Kita sekarang langsung terapkan pada soal. Oke, misalnya ada soal seperti ini. Diberikan R1 3 ohm, R2 12 ohm, R3 4 ohm. Tentukan R total, lalu I1, I2, I3, cabang I1 ini I yang di luar, ini cabang. Kemudian tegangan 1, tegangan di luar, lalu tegangan pada tiap cabang, dan daya perarangkaian ya. Oke, ini mudah sekali. Kita ingin tahu R total, udah tahu ya. 12 dengan 4 perhatikan dulu. 12 kali 4 dibagi 12 tambah 4, 3 ya. Hasilnya 3 ohm. R total. Kemudian I1 ini adalah I total. Lihat, I total keluar, masuk cabang, ngumpul lagi, keluar lagi. Nah, berarti I1 I total. I total berarti V total bagi R total. R totalnya ini setelah kita dapat ini 3 kan diserikan dengan 3 berarti 6 ohm. Nah sekarang I total berarti V total bagi R total 12 volt dibagi 6 ohm 2 ampere. Oke. Nah setelah kita dapat I total sekarang kita cari I cabang. Nah ada dua cara ya. Nah, cara pertama misalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan menggunakan kesetaraan tegangan pada paralel. Berarti P2 sama P3 itu I2R2 sama I3. Di sini kita dapat perbandingan arus. I2 I3 itu R3 R2 menghasilkan 1:3. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu perbandingan I1 dan I3 1:3, kita bandingkan I2 ini terhadap I total. Nah, kalau I2 adalah 1 bagian, I3 3 bagian, maka I total itu 4 bagian. Nah, maka I2 itu adalah 1/4 dari I total. Gitu kan? Kalau dibandingkannya terhadap I3 ini 1/3 kali I3 percuma kan, belum ada nilai. Jadi kita bandingkannya ke I total, sudah ada nilainya 2 ampere. Nah berarti I total ini 4 bagian gitu ya. Nah 1/4 kali I total menghasilkan 1/4 kali 2 setengah ampere. I3 nya bisa dilakukan dengan cara seperti ini lagi, atau langsung aja dikurangi. I total kurangi 0,1. Kan ini cuma ada 2 cabang, 2 kurangi 0,5 1,5 ampere. Oke, sekarang tegangannya V1 berarti I1R1 ya. I1 udah ketemu tadi 2 ampere. R1 nya 3 ohm berarti 6 volt. Kalikan saja ya. V2 dengan V3 itu sama dengan V paralel. Berarti kalau ini cuma ada 2 kelompok 1 dan kelompok 2, berarti V paralel itu tinggal V total dikurangi V1 gitu. Ya, V total kurangi V1 6 volt. Daya itu adalah V kali I. Berarti kalau yang dimaksud daya rangkaian berarti V total kali I total 24 volt. Oke ya, ini mudah sekali. Baik, berikutnya. Pada rangkaian seperti gambar ini, tentukan kuat arus I, berarti ini I total maksudnya. Kuat arus IAB pada cabang AB, lalu kuat arus pada cabang CD ya. Nah, ini lihat, ini adalah jembatan Wheatstone. Pertama-tama kita cek dulu ya. Apakah 4 kali 1 sama 2 kali 2? Oke, 4 kali 1, 4, 2 kali 2, 4. Berarti ini memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Berarti R1, R3 sama dengan R2, R4. Dengan demikian berarti rangkaian tengah ini tidak dialiri arus. Ini 0. Berarti kita cari rangkaian seri yang pertama 4 tambah 2, 6. Seri kedua 2 tambah 1, 3. Nah, 6 dengan 3 diparalelkan, hasilnya 2. Ya, hasilnya 2. Nih. Paralel hasilnya 2. Kemudian kita cari R total, di sini ada 0,8 lalu ada hambatan dalam 0,2. Maka ini diserikan semua. Jadi yang rangkaian jembatan Wheatstone-nya adalah tadi 3 ya. 4 2 6 2 1 3 2 ya, 2 ohm. 2 ohm. Yang ini 2 ohm. 2 ditambah 0,8 tambah 0,3 berarti 2 tambah 1 3 ohm. Nah, ketika demikian maka I total adalah V total 18 dibagi R total 3 ohm, jadi 6 ampere. Bagaimana dengan IAB? Nah, gunakan aja kita perbandingan. IAB berbanding ICD adalah RCD banding RAB. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya, gitu. Dari mana ini asal usulnya? Itu dari kesetaraan tegangan antar cabang. RCD 3, RAB 6, jadi 1:2. Nah, kita bandingkan terhadap I total sekarang ya. I totalnya berarti 3 bagian. Jadi IAB adalah 1/3 dari 6, 2 ampere. IAB bisa aja 6 kurangi 2, 4. Atau dengan cara yang sama ya, 2 dari 3 kali 6, 4 ampere. Oke
ya. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Nah, jika galvano menunjukkan angka 0, maka nilai Rx berapa? Ini adalah jembatan piston lagi. Nah, kalau galvano ini 0, berarti perkalian menjilangnya berlaku. Berarti 6 kali R paralel, ini kita buat namanya ini R paralel ya, gitu. Sama dengan 3 kali 4, kan begitu. Nah, berarti ini ya 6 dikali R paralel, R1 kali R3 gitu ya, sama dengan 3 kali 4. Berarti 6 Rp, kita sebut ini rangkaian paralel, yang dua ini disatukan dulu. 6 Rp sama dengan 12. Berarti Rp-nya 2 ohm. Nah, 2 ohm ini kita bongkar. Rp itu diperoleh dari 6 kali Rx, ya kan? 6 kali Rx dibagi 6 tambah Rx sama dengan 2. Nah, tinggal dikali silang, berarti 12 ditambah 2 Rx sama dengan 6 Rx, berarti 12 sama dengan 4 Rx. Maka Rx-nya adalah 3 ohm. Oke, mudah kan? Oke, soal terakhir. Sakla perarangkaian di bawah ini dihubungkan, maka arus listrik mengalir, hitunglah arus total yang terjadi. Nah, langsung arus total. Kita cek dulu, ini masih jembatan piston. Kita cek perkalian menjilangnya. 2 kali 1,5 3. 3 kali 2 6. Wah, ini tidak sama ya. Berarti ini tidak terpenuhi. Maka dengan demikian kita gunakan transformasi delta ke Y ya. Oke. Berarti kita dapatkan ya, di sini berarti arusnya mengalir ke sini, maka sekarang kita buat transformasi. Nah, delta yang ini 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm kita transformasi menjadi Y. RA, RB, RC. Oke, kita cari RA-nya. Ya, maka nanti setelah dibuang 2, 3 dan 5-nya, formasinya jadi seperti ini ya. RA berarti diapit oleh 2 dan 3, maka RA ini 2 kali 3 dibagi 2, 3, 5 ya, dibagi 10. Oke ya. Baik. Nah, kemudian RB 2 kali 5, RB ini kan diapit oleh 2 dan 5, berarti 2 kali 5 dibagi 10. 10 bagi 10 1. RC diapit oleh 3 dan 5. Oke, 3 dan 5 ya. Berarti 3 kali 5 bagi 10 1,5. Oke, setelah selesai kita hitung, maka sekarang kita cari rangkaian untuk yang terangkai seri. Berarti seri pertama adalah RB tambah R3. RB tadi hasilnya 1 ya, ditambah R3 ini 2, 1 tambah 2 3 ohm. Rangkaian seri yang bawah berarti C ini adalah 1,5 ditambah R4 1,5 3 ohm. Seri atas 3 ohm, seri bawah 3 ohm, cabang atas 3 ohm sama 3 ohm, 3 bagi 2 1,5 ya gitu, atau 3 kali 3 dibagi 3 tambah 3 boleh, hasilnya sama 1,5 ya. Nah, dengan demikian maka kita dapat rangkaian paralel atau rangkaian dari jembatan piston ini sebesar 1,5 ohm. Nah, ditambah kan. Nah, sekarang kita lihat. Jadi yang ini 1,5 berarti R totalnya adalah RA ditambah RP ya, ditambah R yang 0,9, RA 0,6 ya, RP 1,5, ini RP 1,5, sedangkan RA 0,6 ditambah 0,9 jadi 3 ohm. Maka I total adalah V per R total 6 volt dibagi 3 ohm, 2 ampere. Oke adik-adik, demikian penjelasan mengenai rangkaian tertutup DC dan penyelesaian soal mengenai jembatan piston ya. Nah, kalian ulang-ulang ya, simak lagi video ini berulang-ulang supaya tambah mengerti. Dan tentunya jika kalian merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.